Hey gengs, kembali bersama gue di Saka Resep. Apa kabar buat kalian yang suka nonton Kopet dengan aksi kegeloannya? Asalkan jangan ditiru aja ya. Film ini mengisahkan seorang wanita nakal akan diasingkan di pedesaan Kabin oleh ayah dan ibunya untuk menghindarinya dari teman-temannya yang terbalik, nakal, dan suka mabok-mabokan. Namun ternyata setelah pindahnya ke pedesaan, ia pun bertemu dengan dua pasangan remaja nakal di bar. Hingga akhirnya mereka bertiga pun mendapat masalah setelah main masuk aja ke rumah McKinley yang dirumorkan berumur 100 tahun dan ditempati oleh keluarga aneh. Film ini berjudul SN Bond 2022. Oke lah, daripada basa-basi dan penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan seperti biasa, jika kalian suka channel ini, silahkan subscribe aja biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Saka Resep. Film ini diawali dengan scene yang memperlihatkan seorang cewek seksoi bercelana nyentrit yang sedang ngacir teling di hutan seperti ketakutan. Dan seketika berada di pinggir jalan, ia pun berharap pada seseorang yang lewat untuk meminta pertolongan. Entah apa sih yang terjadi. Si cewek bercelana nyentrit pun harus modar setelah ia bertemu dengan orang yang sedang memburunya, dan film pun baru dimulai. Kemudian scene berpindah ke seorang cewek cantik berbaju hot bernama Casey yang sedang menuju pedesaan bersama bapak dan inung terenya. Dan di tengah perjalanan, Casey pun terlihat judes dan punalang peneleng ketika inung terenya yang bernama Sarah terlihat soker pada bapak Casey. Singkat waktu, mereka bertiga pun beristirahat di warteg emperan untuk memesan kejo. Ketika si bapak memesan menu, namun si Casey yang judes malah keasikan mendengar lagu Koplo Duda Pirang melalui handset gocengan. Si bapak pun menanyakan makanan apa yang mau Casey pesan. Namun Casey menjawab, apa aja pak, yang penting bisa dilebok. Oh, ternyata semenjak mendiang ibu Casey meninggal, ia tak menyukai si bapak kawin bersama cewek 50-an pangkalan pasar malam dan menjadi inung Casey. Dan setelah makan selesai, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan kembali. Dan beberapa jam di perjalanan, kini mereka pun sudah sampai di tempat yang dituju. Dan terlihat si bapak ngacung-ngacung HP mencari sinyal. Ia pun berniat mencari sinyal untuk FB-an. Lalu Sarah menghampiri Casey untuk mendekatkan diri biar Casey bisa menerima Sarah dengan lapang dada. Akan tetapi Sarah malah dicuekin. Si cungur ucing belegug. Kemudian Casey pun bergegas masuk ke dalam. Si bapak yang melihat Sarah dicuekin, ia pun berusaha membujuk Sarah untuk terus bersabar dengan sikap Casey yang on tohod. Singkat waktu, di malam yang koek, terlihat mereka sedang makan bersama. Namun sikap masa bodoh dan kemalasannya terhadap Sarah membuat makan malam pun kacau. Hingga akhirnya si bapak dan Casey saling berdebat. Dan Casey yang merasa kesal, ia pun cabut. Setelah kepergian Casey yang tak tahu kemana, si bapak pun khawatir akan takut sesuatu buruk terjadi pada anaknya. Namun Sarah mengatakan paling juga ke depan nyari angin atau pergi ke warung beli rokok sama kopi luwak. Mendengar omongan si mama, si bapak pun merasa tenang. Namun ternyata Casey yang lagi capek-capeknya melihat inung terenya, ia mendatangi kafe. Aki-aki bar yang melihat Casey datang, ia pun agak terheran dan berkata, bocil mah pulang aja sono tidur. Ini mah khusus buat orang-orang yang udah tumbuh bulu.
Mendengar omongan si Akibar yang bikin nyesek, Casey pun menjawab, si peot, noh lihat KTP gue. Di tengah obrolan Casey dan si Aki, tiba-tiba saja seorang pria menghampiri Casey. Rupanya ia terpesona melihat cewek subur nan ngora. There's no fighting in my bar. Casey yang merasa pria itu cabul, ia pun bergegas menjaga diri dan hampir saja si pria modar kena tebas Casey. Hingga kemudian Casey pun menghampiri dua pasangan yang lagi liar. Mereka bernama Trucker dan Ana. Dan Casey pun ikut join, dan rupanya Trucker mengajak Casey untuk liliran bareng dan memesannya. Clinky. Now we're... Beberapa saat berlalu setelah teler dan liar, obrolan mereka pun beralih pada suatu hal serem dan horor. Hingga kemudian si Ana berkata jika ia mengingat rumah bernama McKinley. Terdapat rumor bahwa rumah tua tersebut sudah berumur 100 tahun dan masih ditempati oleh keluarga aneh. Meskipun sekedar rumor, tapi nyatanya orang-orang yang berada di sekitarnya tak ada yang berani menggosipkan rumah tersebut. Dan Trucker bergegas memperlihatkan kasus-kasus pencarian orang yang telah hilang yang diduga ulah yang menghuni rumah McKinley. Mendengar cerita yang bikin bulu bawah rontok, ia pun bertanya di manakah rumah McKinley berada. Jelas saja Trucker dan Ana pun berkata bahwa rumor itu bukanlah sekedar rumor, melainkan nyata dan bahaya. Terlihat Casey dengan tingkah yang so gege dan ahli soal mistis. Casey pun bersikeras ingin melihat rumah tersebut karena ia penasaran. Hingga kemudian Trucker pun langsung mengajak Ana untuk memperlihatkannya pada Casey. Meskipun Ana males, namun karena dirinya juga yang sudah memberitahu rumah itu, Ana pun terpaksa ikut dan pergi. The McKinley house. Di malam yang makin mencekam, akhirnya mereka bertiga sampai di rumah McKinley. Dan benar saja, terlihat rumah itu seperti mengerikan dan seram. Namun si Casey yang merasa gege, ia pun malah penasaran dan akan memasuki rumah tersebut. Meskipun Casey sudah diingatkan oleh Trucker, namun ia heras beheng dan akan mengeksplornya. Meskipun mulai ngagibrik dan ngeri, mereka pun akhirnya menemani Casey. Setibanya di depan rumah, akan tetapi si Casey malah terus berjalan. Trucker dan Ana yang tak ingin Casey terjadi sesuatu buruk, mereka bergegas untuk nuturkan si Casey. Si dungu, makin kesini malah makin kesana. Casey pun masuk melalui jendela bergaya rampok. Setelah berada di dalam, mereka bertiga pun melihat-lihat suasana rumah dan upak-apak. Hingga mereka pun kaget tak sengaja dan menemukan surat tagihan Perum kepada seseorang yang bernama Edna McKinley. Dan ternyata benar bahwa keluarga McKinley bukan hanya sekedar rumor saja. Ana yang sudah merasa ngeper merinding, ia pun bergegas mengajak Trucker dan Casey untuk segera cabut dari rumah itu. Dasar perunyus, Casey yang menemukan ruang bawah tanah, ia yang penasaran akan memasukinya. Jelas saja, mereka pun kaget seketika melihat ada kasur dengan banyaknya ceceran darah. Dan ternyata di dekat kasur rupanya ada kamera. Casey yang penasaran, ia pun langsung bergegas memeriksa isinya. Serentak mereka bertiga pun kaget seketika melihat seseorang ciwewe disekap di tempat itu. Dan ternyata si ciwewe ini adalah si nyentrit yang modar di scene awal. Si Ana rupanya mengetahui bahwa si ciwewe nyentrit itu namanya Molly, yang sampai hari ini sudah dianggap hilang. Namun tiba-tiba saja Casey menemukan ada banyaknya kaset yang sama. Mereka pun menduga kaset itu berisi korban-korban penculikan di rumah itu. Mereka yang ketakutan dan merasa si pemilik rumah sudah datang kemudian bersembunyi. Akan tetapi si Casey yang kepo melihat situasi, ia pun kaget ketika dirinya melihat sosok tinggi besar di rumah itu. Dan ketika si sosok pergi, mereka bertiga berpikir untuk segera bergegas kabur. Rupa-rupa ketika Casey akan kabur, celananya malah magol.
Setelah selesai dan tak mempunyai banyak waktu, Casey pun nyumput. Serentak Casey pun ngeper serasa jantung coplok ketika Casey melihat jasad yang sudah menjadi tengkorak. Hingga ia berpikir mengenai tengkorak yang ia temukan merupakan ibu dari 2 anak di dalam foto itu. Where is she? Come on, Dino! Dan rupanya 2 anak yang berada di foto ternyata ini orang-orangnya yang sudah menjadi bapak-bapak kopet. Meski mereka bertiga berhasil kabur, namun rupanya mereka seolah sudah buron. Dan di keesokan harinya terlihat mereka semua yang berhasil lolos merasa tenang. Tapi Casey merasa menyesal ketika dirinya main masuk begitu aja ke rumah tersebut. Namun setelah diingat tentang korban-korban di rumah kopet, hingga Casey berpikir dan mengajak Trucker dan Anna untuk melaporkan hal mengerikan itu kepada Sheriff. Namun Trucker dan Anna yang tidak ingin melibatkan dirinya masing-masing, mereka pun bergegas pulang. Beberapa saat berlalu, ketika Casey sudah pulang ke kabin, Casey pun langsung dimarahi oleh bapaknya mengenai kaca mobilnya yang retak. Tapi di sini Casey memilih menutup mulut dan tak mengatakan apa yang terjadi. Setelah mendapat pembelaan Sarah, si bapak pun tak bisa melanjutkan memarahinya. Hingga kemudian terlihat si bapak langsung mengajak Sarah untuk pergi ke kota dan membeli barang yang dibutuhkan. Lalu si bapak pun berpamitan kepada Casey dan berkata ia tak akan pergi lama-lama. Dan ketika Casey merasa kaluman, ia pun langsung menelpon bestie bengalnya yang berada di kota bernama Tina. Lalu Casey pun mengatakan kepada Tina tentang selama Casey berada di sana, ia pun selalu mendapatkan kejadian-kejadian ngeri yang seolah mengancam dirinya. Akan tetapi Tina yang berpikir cuma ketemu jurig doang, sudahlah, alah si Eta dikira jurig. Hingga Casey mendongengkan tentang kisahnya yang bertemu dengan 2 psikopat bapak-bapak mengerikan dan mempunyai tampang serem. Jelas Tina yang mendengar dongeng Casey, ia pun merasa terkejut ngagibrig. Lalu Tina menyarankan pada bestinya untuk segera melaporkannya pada Sheriff. Di sisi lain terlihat bapak Casey yang datang ke toko Jumshot Door FF. Si bapak yang menyadari jika yang terjadi pada kaca mobilnya seolah ancaman. Ia pun akan membeli senjata untuk berjaga-jaga. Ketika si bapak melihat-lihat dan bertanya, "Abah, punten iya beceng letik tembus dan nembak begal. Sok ngabodor, moal karasa atuh pak. Yeh, beceng andalan mah buat nembak begal auto langsung modar." Lalu scene beralih ke rumah kopet. Dan terlihat 2 kopet bapak-bapak merasa sangat kesal akibat rumahnya kemasukan 3 anak muda kemarin sore. Para kopet pun mengira bahwa aksi kopet yang dilakukan kepada korbannya telah diketahui oleh mereka. Namun rupanya sang adik kopet bernama May telah mengetahui tempat tinggal mereka saat ini. Si kakak kopet bernama Cliff terlihat tak sabar ingin segera mencacak mereka semua. Singkat waktu terlihat Anna yang lagi bekerja di toko minuman liar sebagai kasir. Dan berderinglah telepon, namun ternyata itu Trucker yang terdengar sedang kesakitan. Merasa Trucker dalam bahaya, Anna pun terlihat sangat khawatir hingga oh sial, rupanya Trucker yang sudah ditangkap akan dijadikan sebagai umpan untuk menangkap si Anna. Jelas ngagibrig nyut-nyutan, mereka berdua sedang disekap di rumah bapak-bapak kopet. Trucker dan Anna pun tak menyangka jika mereka berdua akan modar seperti nasib si Molly. Dan kemudian kopet pun mengancam dengan kampak legend khasnya. Trucker dan Anna pun langsung ditanyai mengenai aksi apa yang mereka lihat di dalam rumah itu. Hingga si Anna mengatakan jika dirinya berani bersumpah demi apapun, ia tidak memberitahu siapapun tentang hal ngeri yang Anna lihat.
dan Ana pun memohon untuk segera dibebaskan. Namun sialnya, Kopet Mei akan memodarkan Trucker dan Ana dengan seni khasnya. Trucker yang lagi miwir ia berkata dan berjanji jika dirinya tidak akan memberitahu siapapun mengenai emaknya Kopet. Setelah mendengar tentang emaknya Kopet, Mei pun langsung ngamuk. Dan terlihat di keesokan harinya, Trucker dan Ana pun sudah modar. Dengan seni khasnya Kopet Mei, ternyata mereka dijadikan santapan bagong. Lalu scene beralih ke kabin. Terlihat Sarah mendekati Cassie kembali dan mengajak Cassie ngobrol basa-basi. Namun seperti biasa, keadaan bukannya membaik, justru malah membuat mereka saling bertengkar. Dan Cassie yang kesal pun memilih cabut. Hingga si bapak yang melihat Cassie berpikir, kenapa tuh anak pergi ngacir ke arah hutan? Oh, ternyata Cassie yang lagi kesal-kesalnya sama inung terenya dan beban pikiran, ia pun meluapkan emosinya di sana. Tapi tiba-tiba saja Cassie pun mendengar suara dari arah leuweung. Jelas Cassie yang gibrig merinding, ia pun langsung bergegas pergi. Oh sialnya, dua psikopat bersaudara rupanya sedang mengintai Cassie. Singkat waktu, Cassie yang sudah mulai ketakutan memutuskan untuk bergegas mendatangi bar tanpa diketahui oleh Cassie. Ternyata Kopet Clyde mengikutinya. Sesampainya di dalam bar, namun Cassie dihampiri Bapak Sheriff yang menanyakan keberadaan si Trucker dan Ana. Karena Bapak Sheriff mengetahui melalui informasi jika Cassie pernah berpergian bersama mereka. Lalu Sheriff mengatakan jika si Trucker dan Ana sudah dianggap leungit sejak kemarin malam. Oh shit, Cassie yang mendengar ucapan Sheriff jelas kaget. Lalu Sheriff pun memberikan kartu namanya pada Cassie untuk berjaga-jaga dan memberi informasi jika ada sesuatu. Kembali kepada Sarah dan si bapak yang mendengar suara gedebruk di luar. Ketika diperiksa, ia pun langsung syok melihat bangkai hewan modar di depan pintu. Cassie yang melihat hal aneh di depan pintu, ia pun bergegas menghubungi Pak Sheriff. Tapi karena gratis teleponnya habis, tanpa pikir panjang, Cassie pun akan memeriksa keadaan di dalam kabin. Cassie, you need to run. Cassie, he's right behind you. Alah mak, sialnya keluarga Cassie harus menjadi sandera para Kopet bersaudara. Beberapa waktu berlalu, si bapak yang sudah siuman pun kaget ketika Kopet Mei akan bermain ke kopetannya menggunakan apel bidik tembak. Dan si bapak pun terlihat tak bisa berbuat apa-apa ketika tali mengikat tubuhnya. Hingga Kopet Mei menyuruh si bapak untuk tetap diam dan aksi dimulai. That's better. One. Lalu scene dialihkan kepada Cassie dan si Sarah yang sedang disandra dan terikat. Terlihat Sarah yang tak mengetahui apapun, ia pun bertanya, apa tujuan Clyde menangkap keluarganya? Clyde yang kesal pun menjawab karena bocah bengal inilah yang sudah kepo tentang urusan pribadinya. Singkat cerita, malam pun kembali menjelang. Setelah Kopet pergi, akhirnya Cassie pun mendongengkan perbuatan yang Cassie lakukan ketika dengan temannya Trucker dan Ana telah masuk begitu aja ke rumah Kopet itu. Hingga Cassie menemukan banyaknya barang bukti penculikan terhadap korbannya. Itulah kenapa dua Kopet gelo itu mengincar Cassie. Di situasi yang mulai pasrah dan cemas, namun seketika Cassie pun teringat dengan kartu nama si Sheriff. Merasa ada waktu, ia pun langsung mencoba akan menelpon Sheriff sebelum Kopet datang. Hampir saja Cassie ketahuan. Oh ternyata si bapak baik-baik aja dan gak modar. Namun Kopet Mei ini rupanya ia hasratnya menggebu dengan mengatakan jika dirinya tertarik dengan jagung si bapak. Lalu Kopet Mei pun menyuruh Kopet Clyde untuk menunggunya di luar sementara dirinya akan menjamah jagungnya si bapak.
Tak lama kemudian Kopet Mei pun membawa si bapak ke kamar. Tapi karena si bapak tak mau, ia pun menolak. Mendengar jagungnya tak mau di unboxing, Kopet Mei pun mengancam akan memodarkan Casey dan juga Sarah. Oh, karena tak ingin putri dan istrinya celaka, si bapak pun pasrah dan rela akan memberikan jagungnya untuk ditancapkan karena bool bau caduk. Kembali kepada Kopet Cleed yang sedang didatangi oleh si Sheriff. Oh begitu, rupanya Sheriff Belegug ini ternyata sepupunya Kopet Cleed dan Kopet Mei. Akan tetapi si Sheriff terlihat ngamuk karena aksi Kopet yang dilakukan oleh mereka berdua telah dicurigai masyarakat. Dan si Sheriff yang sudah merasa kesal dengan menutup aksi Kopet kedua sepupunya itu hingga berujung debat di kedua pihak. Tapi tiba-tiba gelo sekali, si Sheriff pun ditembak Kopet Mei yang sudah dibobok bolnya oleh jagung si bapak. Terlihat si Sheriff pun lemas ripuh. Dan Kopet Cleed ngebacot jika ia akan memutus ikatan antar persaudaraan. Dan terlihat si bapak yang sudah di unboxing dan bucat, ia pun bergegas untuk membebaskan Casey dan Sarah. Tapi sialnya si Sarah tertangkap namun Casey berhasil kabur. Lalu si bapak yang sudah tercocok dan ripuh ia dibawa kepada Cleed oleh Mei. Rupanya Cleed sedang beberteman lagi si Sheriff untuk dimakan. Kopet Cleed yang mengetahui si Casey kabur, ia pun meminta Mei untuk bergegas mengejarnya. Dan akhirnya Kopet Mei pun harus modar setelah dihajar oleh Casey. Sesudah memodarkan Kopet Mei, Casey pun langsung mendatangi Cleed sambil membawa senapan FF. Dengan senapan FF door, Casey pun berhasil menembak Kopet Cleed sampai modar. Hingga kemudian bapak dan Casey langsung bergegas datang ke kabin untuk melihat Sarah. Dan syukurnya Sarah ternyata masih selamat dan film pun sudah usai. Bagaimana gengs? Cukup mengerikan bukan? Karena ulah Casey yang penasaran dengan rumah McKinley, hingga mereka pun memasuki rumah McKinley yang dirumorkan rumah ngeri dan seram. Ternyata penghuninya dua psikopat bersaudara yang menculik dan memakan banyak korban. Dan kedua psikopat yang mengetahui rumahnya kebobolan tiga remaja nakal jelas ngamuk. Hingga akhirnya mereka bertiga menjadi buron dan truker anak pun harus bernasib naas di tangan para kopet. Dan juga keluarga Casey pun harus disandra oleh kopet bersaudara. Namun untungnya mereka selamat karena di akhir Casey menghabisi Kopet Mei dan juga Kopet Cleed. Oke, cukup sampai di sini aja pembahasan film SN Bond 2022. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.